Baiklah kawan-kawan dan sahabat, kali ini kita mengkaji bagaimana kita harus memahami ilmu. Sebelum kita memahami ilmu, maka yang akan memahami ilmu itu adalah hati. Bagaimana kita harus membersihkan hati dalam diri kita. Karena yang akan menerima ilmu itu adalah hati. Jika seandainya hati kita tidak bersih, maka sulitlah bagi kita untuk menerima ilmu tersebut. Maka hadis Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis keterangan di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Maka jika seandainya daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita, dan seandainya daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuh kita. Apakah segumpal daging itu adalah hati? Maka hati ini harus kita bersihkan sebelum kita menuntut ilmu, karena seluruhnya yang akan menerima ilmu itu adalah hati. Apabila hati itu busuk, maka ilmu yang kita dapatkan akan menjadi rusak juga. Maka sebelum kita menuntut ilmu, dan setelah kita menuntut ilmu, dan sedang kita menuntut ilmu, yang perlu kita perhatikan adalah hati. Jika seandainya hati ini baik, maka ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Dan ketika ilmu itu masuk dalam pikiran dan sampai ke hati, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kita. Maka wahai para guru dan orang penuntut ilmu, maka bersihkanlah hati kita. Insya Allah hati itu akan menjadi cerminan dari segala ilmu yang kita dapatkan dan akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Salah satu penyair mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu harus merendahkan hatinya. Beliau mengatakan adalah al-ilmu harbun li fatal muta'ali. Ilmu itu tidak bisa mencapai pemuda yang tinggi hati. Artinya seorang pemuda yang sombong, yang tinggi hati, itu tidak akan sampai ilmu kepada mereka. Kasalli harbun li makanil ali. Artinya apa? Seperti banjir yang tidak bisa mencapai tempat yang tertinggi. Artinya jika seorang pemuda mempunyai hati yang sombong, hati yang tinggi, maka ilmu itu tidak akan sampai kepadanya. Maka seorang penuntut ilmu itu harus merendahkan hatinya, harus membersihkan hatinya. Jika hatinya sudah rendah, jika hatinya sudah bersih, dan dia hormat kepada gurunya, maka insya Allah ilmu itu akan mencapai hati pemuda tersebut. Maka wahai pemuda dan para penuntut ilmu, sebelum kita dan sudah kita menuntut ilmu, maka perlulah kita memperhatikan hati kita. Apakah hati kita sedang tinggi dan apakah hati kita sedang rendah? Jikalau hati kita masih sedang tinggi, maka perbaikilah hati kita dengan membersihkan dari sifat-sifat sombong. Karena sifat sombong akan menghancurkan diri kita dan menghancurkan orang-orang sekeliling kita, dan akan menggunakan ilmu yang kita dapatkan tidak sesuai dengan tujuannya. Maka bersihkanlah hati wahai pemuda. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Di dalam menuntut ilmu, kita perlu memilih seorang guru yang baik. Artinya kita perlu mengetahui apakah seorang guru itu baik, bagaimana ilmunya, bagaimana dia mendapatkan ilmu, dari mana dia mendapatkan ilmu. Maka kejelasan, karena ilmu yang kita pelajari di seorang guru itu akan sangat berpengaruh kepada diri kita. Maka sebelum kita menuntut ilmu kepada siapapun, maka perlulah kita memperhatikan guru, dari mana guru yang kita tuntut ilmu itu. Maka wahai pemuda, sebelum engkau menuntut ilmu kepada siapapun, maka yang perlu engkau perhatikan adalah guru di mana engkau menuntut ilmu. Karena ilmu yang engkau dapatkan darinya, engkau akan patuh kepadanya dan engkau akan menyalimi ilmu-ilmu yang ada padanya. Jika ilmu itu salah, maka engkau akan juga salah. Jika ilmu yang didapatkannya benar, maka engkau juga benar. Maka sebelum engkau mempelajari, maka engkau perhatikan dan memilih-milih guru. Dan memilih guru yang benar, maka insya Allah akan engkau benar. Jika engkau memilih guru yang salah, maka juga engkau akan mendapatkan kesalahan. Dan engkau tidak akan sadar bahwa itu salah. Maka sebelum engkau betul-betul mempelajari ilmu dan berguru kepada seorang guru, maka perlu engkau perhatikan dan engkau selidiki dan engkau perlihatkan dan engkau pertanyakan bagaimana kualitas seorang guru dan ilmu yang ia dapatkan dan dari mana dasar ilmu yang dia dapatkan.
baik, jika engkau memperhatikan dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberi jalan hidayah. Para ulama mengatakan, siapa yang tidak sabar ketika mengalami kehinaan di waktu belajar, ia pun tetap akan menjadi punduh sepanjang umurnya. Dan siapa yang sabar atas hal itu, ia pun akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Mengenai hal itu diwayatkan oleh Atsaran yang mansur di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku merasakan kehinaan ketika menuntut ilmu, maka aku menjadi mulia karena menjadi seorang guru. Penyair juga mengatakan, siapa yang tidak merasakan kehinaan, siapa yang tidak merasakan kehinaan sesaat, maka ia pun akan menghabiskan seluruh dalam keadaan hina. Maka ia akan menghabiskan seluruh umurnya dalam keadaan hina. Artinya seorang penuntut ilmu atau seorang yang belajar ilmu, maka di saat engkau menuntut ilmu, engkau harus sabar dalam kehinaan, dalam kepahitan, dan dalam kesusahan. Jika engkau sabar dalam kehinaan tersebut, jika engkau sabar dalam kesusahan menuntut ilmu, dan engkau terus berjuang, maka engkau akan mulia sepanjang masa. Dan jika sebaliknya, engkau tidak sabar atas kehinaan dalam menuntut ilmu, atas kepahitan dalam menuntut ilmu, atas kesusahan dalam menuntut ilmu, maka engkau akan menghinaan sepanjang masa. Maka wahai penuntut ilmu, sabarlah, sakit apapun, sepayah apapun, dan kesusahan apapun engkau dalam belajar, maka teruslah belajar. Insya Allah jika ilmu masuk ke dalam dirimu, dan ilmu itu akan memuliakanmu dalam sebuah kehidupan, maka sabarlah sampai engkau memahami ilmu dan mendapatkannya, dan serta engkau bisa mengajarkannya, maka insya Allah Allah akan berikan kemuliaan kepadamu sepanjang hidup.